adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Luar biasa, yes, yes, yes. Nah Kak Mawar, sebelum kita memulai ibadah, kita mau ingetin adik-adik yang di rumah dulu untuk selalu menerapkan 3M. M yang pertama apa tuh Kak Mawar? Memakai masker. M yang kedua mencuci tangan. Dan M yang ketiga menjaga jarak. Nah adik-adik yang di rumah jangan lupa ya untuk selalu menerapkan 3M. Betul Kak Putri. Nah sekarang kita mau mengangkat satu lagu pujian dulu yang berjudul Setia-setialah. Nah adik-adik yang di rumah sambil bangkit berdiri ya. Musik. Setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Sekali lagi ya. Setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah, setia sampai mati. Oke, sekarang kita memasuki ibadah kita. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, nah Kak Putri, kita mau lanjut lagi nih. Kita mau baca hukum Taurat dan ayat hafalan. Tapi kita mau nyanyi satu lagu lagi loh Kak Putri. Nyanyi lagu apa ya Kak? Nyanyi lagu Ikut Dikau Saja Tuhan. Nah adik-adik yang di rumah sambil bangkit berdiri lagi ya. Musik. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa
bisa dibuka hukum katekismusnya untuk membaca hukum Taurat minggu ini. Hukum Taurat minggu ini dari hukum Taurat yang ketiga. Kakak bacain ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya, kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Nah, sekarang kita akan membacakan ayat hafalan bulanan. Adik-adik yang di rumah sudah siapkan Alkitabnya ya? Yuk kita buka dulu dari Roma 3 ayat 24. Roma 3 ayat 24. Kakak bacakan ya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, demikian hukum Taurat dan ayat hafalan bulanan minggu ini, Kak. Iya, Tapi Kak. sebelumnya kita mau kasih tahu pengumuman dulu Oh iya, ke kita punya adik-adik pengumuman. yang di rumah ya, Kak ya. Betul Kak Putri. Nih, tapi sebelum kakaknya kasih info pengumuman, coba adik-adik yang di rumah rambutnya coba dikebelakangkan, Dikebelakangin ya, Kak, ya? dibelakangkan. Biar makin apa Kak? Biar kedengeran, biar Oh, makin iya. cantik juga. Betul banget. Sudah ya? Aku sudah, Rambutnya Kak. sudah dikebelakangkan? Aku sudah dikebelakangin. Sudah. Oke, pengumuman yang pertama mengenai lomba Paskah. Nah, pengumpulan terakhir untuk lomba Paskah adalah kemarin ya adik-adik, tanggal 20 Maret tahun 2021. Nah, kakak dan abang guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih kepada adik-adik karena sudah ikut berpartisipasi mengikuti lomba Paskah tahun ini ya kakak ya. Betul, terima kasih banyak adik-adik. Nah, pengumuman pemenang lomba Paskah akan diumumkan pada saat perayaan Paskah nanti ya kak ya. Iya betul. Oke, pengumuman yang kedua kak. Oke, pengumuman yang kedua untuk ibadah minggu depan masih seperti biasa ya adik-adik. Untuk kelas Batita Balita sampai kelas 2 SD ibadahnya melalui YouTube jam 7 pagi. Nah, untuk yang kelas 3 SD sampai pra-remaja itu ibadahnya via Zoom dan link Zoom-nya itu nanti dikirimkan ke grup horong masing-masing. Terus nih Kak, aku juga mau kita mau kasih info ya Kak. Nanti tolong dicatat ya adik-adik ya. Untuk ibadah Jumat Agung dan ibadah perayaan Paskah. Nah adik-adik tolong dicatat untuk ibadah Jumat Agung kita nanti tanggal 2 April 2021 jam 7 pagi melalui channel YouTube Sekolah Minggu. Dan untuk perayaan Paskah itu nanti tanggal 4 April tahun 2021 jam 7 pagi melalui channel YouTube Sekolah Minggu Kak. Nah, demikian pengumuman minggu ini. Sebelum kita mendengar cerita, Betul Kak. kita mau menyanyikan satu lagu pujian lagi ya Kak Mawar ya? Siap Kak Putri. Judulnya apa? Judulnya Mengikut Yesus Keputusanku. Musik. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku.
sekarang kita mau dengar cerita yang dibawakan oleh Kakak Vera. Nah, kita panggil Kakak Veranya yuk. Kak Vera. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di Lukas 22 ayat yang 56 sampai 62. Ayo adik-adik yang di rumah kita buka kitab kita dari Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa dulu yuk. Kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami sungguh mengucap syukur ketika Engkau masih memberkati kami hingga saat ini. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kami mau menyerahkan doa kami ke dalam tangan pengasihan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita buka kembali Alkitab kita dari Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Oke, kakak akan membacakan untuk kita semua. Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Beginilah firman Tuhan. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamat-amatinya. Lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia, lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian, orang lain berkata dengan tegas, sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada pagi hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah adik-adik, cerita minggu ini yaitu tentang Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Nah adik-adik yang di rumah, tahu gak sih siapa itu Petrus? Siapa Petrus itu? Ya, Petrus itu murid Tuhan Yesus. Nah adik-adik yang di rumah masih ingat gak ada berapa murid Tuhan Yesus? Ada berapa? Ada 12. Nah yuk kakak mau ngajak adik-adik yang di rumah untuk menghafal ke-12 murid Tuhan Yesus melalui video ini. Yuk kita sama-sama menghafalnya. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah teman-teman, sudah tahu kan nama ke-12 murid Tuhan Yesus? Bagaimana kalau sekarang kita nyanyi bersama-sama lagu pujian ini? Siap? Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. 12 murid Yesus. Nah dari video tadi kakak harap adik-adik yang di rumah sudah menghafalkannya ya. Nah kakak mau nanya nih sama adik-adik yang di rumah, siapa yang pernah merasa takut sekali? Coba angkat tangannya adik-adik yang di rumah, siapa yang pernah merasa takut? Ya, terus siapa yang pernah merasakan sedih? Coba angkat tangannya.
ya kakak Vera pun juga pernah merasakan takut dan merasakan sedih. Nah begitu pun yang dirasakan sama Petrus adik-adik. Nah jadi pada malam hari Tuhan Yesus menghampiri Petrus adik-adik. Menghampiri Petrus dan berkata bahwa Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Lalu Petrus berkata kepada Tuhan Yesus bahwa ia berjanji selalu bersama-sama dengan Yesus adik-adik. Nah pada pagi-pagi hari sekali adik-adik, Tuhan Yesus mengajak Petrus dan 2 murid lainnya untuk berdoa. Tetapi pada saat Tuhan Yesus selesai berdoa, apa yang dilihat adik-adik? Ternyata Petrus dan 2 murid Tuhan yang lainnya tertidur pulas. Lalu Tuhan Yesus pun membangunkan murid-muridnya. Pada saat itu juga adik-adik ternyata datanglah segerombolan orang banyak adik-adik untuk mendekati Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Ternyata di dalam gerombolan itu ada 1 murid Tuhan Yesus yang bernama siapa adik-adik? Yang bernama Yudas Iskariot. Ya, Yudas Iskariot memberitahukan keberadaan Tuhan Yesus. Nah pada saat itu juga adik-adik Tuhan Yesus dibawa ke pengadilan agama adik-adik. Pada saat Tuhan Yesus dibawa ke pengadilan agama, ternyata adik-adik Petrus mengikutinya secara diam-diam adik-adik. Nah pada saat Petrus mengikuti diam-diam, dia masuk ke satu ruangan, satu tempat secara diam-diam juga adik-adik. Namun pada saat dia berada di dalam tempat itu adik-adik, mau tahu nggak adik-adik? Ada seorang hamba perempuan menghampiri Petrus lalu berkata kepada Petrus, yaitu engkau juga selalu bersama dengan Yesus, orang Galilea itu. Lalu apa yang dikatakan Petrus? Petrus mengatakan, tidak, aku tidak tahu. Nah ini untuk pertama kalinya adik-adik Petrus tidak mengakui atau menyangkal Tuhan Yesus. Lalu pergilah Petrus adik-adik ke tempat yang lainnya adik-adik. Nah pada saat dia berpindah ke tempat lainnya ternyata ada juga beberapa seorang hamba yang menghampiri Petrus adik-adik. Dengan orang itu berkata kepada Petrus bahwa orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Lalu dengan rasa takut adik-adik, si Petrus berkata bahwa aku tidak kenal dengan orang itu adik-adik. Nah ini udah kedua kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus adik-adik. Nah tidak lama kemudian adik-adik ternyata ada seorang hamba lainnya yang mendekati Petrus juga adik-adik. Ya, dan dia berkata lagi adik-adik kepada Petrus bahwa pasti engkau juga salah satu dari orang itu, terlihat dari bahasamu. Lalu Petrus masih rasa takut adik-adik dan berkata dengan tegas bahwa aku tidak mengenal dia. Nah sudah 3 kali banyaknya si Petrus menyangkal Tuhan Yesus adik-adik. Nah seketika itu juga berkokoklah ayam. Gimana suara kokok ayam? Kukuruyuk. Pokoknya dia langsung menangis adik-adik karena dia sedih adik-adik karena mengingat perkataan Tuhan Yesus pada malam harinya. Kalau dia akan menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali adik-adik. Seketika itu juga Petrus keluar dari tempat itu sambil menangis sedih adik-adik. Nah jadi inti cerita kakak minggu ini, kakak mau mengajak adik-adik yang di rumah untuk selalu berani mengakui kalau adik-adik yaitu pengikut Kristus. Nah contoh dari pengikut Kristus itu apa aja sih adik-adik? Pengikut Kristus itu yaitu dia rajin berdoa. Nah kakak mau nanya sama adik-adik di rumah, siapa yang masih bolong-bolong untuk berdoa? Coba. Nah contoh yang kedua yaitu rajin membaca Alkitab. Hayo, siapa adik-adik yang di rumah masih memilih main handphone daripada membaca Alkitab? Nah, yang ketiga yaitu rajin memuji nama Tuhan. Jadi, kakak mau adik-adik janji ya untuk selalu melakukan yaitu rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, serta rajin memuji nama Tuhan.
Nah, demikian cerita kakak minggu ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita minggu ini, kakak mau panggil lagi nih kakak Putri sama kakak Mawar untuk kita sama-sama nyanyi satu buah lagu nih adik-adik. Ayo kita panggil lagi yuk. Kakak Putri, kakak Mawar. Yeay, kita kembali lagi. Nah, Kak, kita mau mengakhiri ibadah kita nih Kak. Tapi sebelum itu kita mau nyanyi satu buah lagu Kak yang berjudul apa Kak? Mengikut Yesus keputusanku. Nah, adik-adik yang di rumah sambil bangkit berdiri ya. Musik. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nah, yuk adik-adik yang di rumah kita lipat tangan kita tutup mata kita mau mengakhiri ibadah ini. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, Kau masih berkati kami hingga akhir ibadah ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau hajarkan kami, anak-anak-Mu selalu setia dan mau mengakui bahwa kami adalah pengikut Kristus. Tuhan, kami mau menyerahkan doa ini dan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yuk Kak, kita sapa adik-adik yang di rumah. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.